Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini tentang dosa dan pertobatan. Tapi sebelum itu silakan anak-anak scan barcode yang ada di samping ini untuk mengisi link, untuk mengisi absen ya. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat manusia yang mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, anak-anak, dosa dan pertobatan adalah dua topik yang ditempatkan secara bersamaan, bukan karena pertimbangan urutan, tetapi hanya alasan praktis semata-mata. Manusia berdosa memiliki kewajiban untuk bertobat dan mohon ampun pada Tuhan. Manusia perlu bertobat karena Allah sudah dahulu mengasihi, mengampuni, serta menyelamatkan Yesus Kristus putranya. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa akibat dari dosa? Ya, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus karena dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Ada beberapa akibat dosa yang dikemukakan di sini, yaitu yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik. Yang keempat, dosa mengakibatkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Nah, anak-anak, hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Oleh karena itu, manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat mendamaikan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pokok bahasan kita yang kedua, yaitu pertobatan. Ada yang tahu apa itu pertobatan? Nah, dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Ya, yang dahulunya jahat berubah menjadi baik. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dapat kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14 dan Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 yang berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Ya, ketika kita sadar, ketika kita bertobat terhadap dosa yang kita lakukan, maka dosa kita akan dihapuskan. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan bahwa definisi pertobatan yang sepenuhnya adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran
mengubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan scan barcode di samping ini dan tugasnya dikerjakan ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita mengangkat pujian yang mengatakan, meski tak layak diriku. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.